Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit cuplikan diskusi antara Komisi 10 DPR RI dengan APEKSI, APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, yaitu Gubernur, tentang penyelesaian tenaga honorer. Cuplikan ini pada saat RDPU di Gedung DPR RI, tanggal 24 November 2022. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia ataupun yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati. Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mohon izin memberikan saran untuk mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak mencapai passing grade dengan metode seleksi CAT atau Computer Assisted Test, maka perlu adanya afirmasi terkait masa kerja dan usia terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lama di satu pemerintahan daerah dan mengikuti seleksi P3K di pemerintahan daerah tersebut. Paling tidak diberikan prioritas lah Bu mereka ini. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes. Kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir gitu ya, sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada, ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama bupati, wali kota dan gubernur, rata-rata semua sama. Keluhannya itu sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke gubernur, bupati, wali kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya. Nggak bisa enggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga, nggak bisa kita lepas tangan mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan, mereka punya keluarga, punya anak, nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani ini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian bupati, wali kota, gubernurnya ya disalahin, seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai
teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir. Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Kalau ini tadi disampaikan Pak Alif tadi kita berubah dari Panja mau ke Pansus, nggak bisa Pak, karena ini bukan persoalan korupsi, bukan ada sesuatu yang apa namanya yang disalahgunakan, bukan. Kalau ada sesuatu yang disalahgunakan, ada fraud di situ baru bisa Pansus. Tapi kan ini bukan Pansus Pak, bukan hal itu. Ini hanya persoalan bagaimana cara pemerintah menangani masalah program yang harusnya diselesaikan segera. Nah, tapi nggak boleh juga kita terburu-buru. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu kemarin, contohnya di Kementerian Kesehatan, IT-nya juga nggak memungkinkan gitu, tidak memadai. Sehingga teman-teman ketika online itu banyak juga yang mental-mental gitu, nggak bisa masuk. Sehingga saya sendiri banyak kebanjiran protes tuh dari teman-teman bahwa ketika mereka online IT-nya nggak mampu, sehingga mental lagi nggak bisa masuk. Nah karena yang begini-begini juga harus kita sampaikan ke Menpan RB. Ini online-nya IT-nya harus benar gitu. Jangan sampai teman-teman yang di daerah-daerah yang kadang-kadang juga ada yang blank spot, ya masih ada blank spot. Kalau kita tenaga honor ini kan ya cuman kita gaji honor saja, tenaga honor nggak ada tunjangan macam-macam begitu. Lah begitu dia jadi P3K, karena diminta itu disamakan dengan PNS, maka dapatlah tunjangan jabatan fungsional misalnya, dia juga dapat TPP atau remunerasi. Itu yang problem. Nah, kalau kita ditanya sekarang, kalau kami menghitung, Pak, kenaikan gaji kita sekarang ini, tenaga honor ini menjadi disesuaikan dengan standar daripada ASN itu naiknya 60-70%. Berarti kira-kira kita hanya bisa dengan uang yang sudah kita alokasikan selama ini untuk menggaji tenaga honor itu, kita hanya bisa mengangkat 30% secara keseluruhan. Kalau tidak ada donor dari pusat gitu. Nah, kalau misalnya kepala daerah diberikan kewenangan, oke, P3K, tetapi standarnya pemerintah daerah nentuin, itu juga bisa sebenarnya. Tinggal kita atur. Statusnya P3K, gajinya sesuaikan dengan kemampuan daerah. Itu bisa, Pak. Jangan semuanya diatur dari pusat, diatur aja tapi nggak dikasih duit, itu kan jadi problem buat kita. Karena selama ini sebenarnya sudah berjalan ini barang. Jalan saja nih barang, Pak. Dan karena memang kita butuh. Tenaga ini memang kita butuhkan. Seperti cerita Bapak Ibu semua tadi, kepala daerah, saya kira, Pak Gubernur, Pak Bupati, saya kira itu sama cerita kita. Tenaga ini secara faktual kita butuhkan. Hanya saja, karena kita terbatas, maka kita mengatur gaji mereka ini, Pak. Di bawah UMK bahkan. Di bawah UMR gitu. Tapi mereka juga mau gitu. Dia udah pakai baju coklat aja udah senang gitu ya. Gitu Pak. Mohon maaf ini. Nah, lalu tiba-tiba datanglah peraturan pusat ini. Mohon maaf nih. Wajib nggak boleh lagi ada karena amanat dari tadi PP tadi itu. Amanat PP mewajibkan bahwa 5 tahun setelah undang-undang ASN ini berlaku, maka tidak boleh lagi tenaga kontrak. Begitu. Tetapi dalam proses transisi 5 tahun itu tidak dibarengi dengan pengangkatan tenaga PNS pada saat itu. Pembukaan formasi sangat terbatas. Saya contohkan Tarakan, Pak. Tarakan itu pengangkatan PNS kok nggak salah 2010 terakhir. 12 tahun yang lalu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena ada juga yang pensiun. Guru, tenaga kesehatan, tenaga umum lainnya banyak yang pensiun, Pak. Kan nggak bisa nggak diganti ini. Tapi nggak ada PNS-nya. Mau nggak mau, daerah membijaki dengan mengangkat tenaga honor. Tapi bunyinya dulu tenaga outsourcing. Nah kalau ditanya apa solusi berikutnya, sedang beberapa kita pikirkan, Pak. Jadi kami sendiri misalnya, saya ambil contoh di Tarakan. Udah kita pikirkan, tenaga yang tidak tertampung nanti ini, sebenarnya kami mensiasati menjadi tenaga outsourcing. Kami titipkan di perusahaan daerah begitu,
Uangnya kami titip perusahaan daerah, dia kerjanya di Pemkot dibayar oleh perusahaan daerah. Yang jadi problem karena yang boleh outsourcing hanya tiga tenaga itu. Supir, keamanan, kebersihan, cleaning service. Nah, yang kerja di DLH, yang kebersihan nggak ada masalah. Aman pasti. Kita bisa outsourcing internal atau kita titipkan di perusahaan daerah kita. Yang guru, tenaga kesehatan nggak bisa outsourcing, itu problemnya. Dibatasi. Pada penting gitu. Lalu nggak bisa diangkat PNS karena uang kita terbatas. Kita secara bertahap melalui tadi roadmap yang sudah kita susun juga menunggu pensiun. Berapa pensiun? 100, kita angkat 100. Begitu, Pak. Tapi kan diatur juga nggak boleh gitu. Itu jadi problem. Jadi kepala diikat, kaki diikat, di mana-mana diikat. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus wajib, harus. Itu aja bunyinya. Loh, sekarang kan bergolak nih di daerah. Kita sendiri konsentrasi kita pecah. Kita dalam situasi menangani pandemi COVID-19 harus ngurusi lagi kegaduhan baru begitu. Belum lagi persiapan pilkada. Datang lagi KPU minta juga duit begitu kan. Semua minta duit begitu. Bawaslu minta duit. Pening lah ini kepala daerah. Duitnya itu juga begitu, Pak. Jadi, Pak, sebenarnya kalau dilaksanakan secara alamiah, ini tidak ada masalah sebagai daerah. Kami bertanggung jawab, Pak. Seperti tadi sampaikan bahwa karena kepala daerah, walaupun juga diakui mungkin ada yang tidak mulai kepala daerah. Ya, seperti mohon maaf nih, tenaga guru itu yang ada dulunya diangkat melalui dana BOS. BOS itu ada di kepala sekolah yang angkat, bukan di kita. Tapi sekarang kan masukin juga tuh jadi P3K juga. Itu yang banyak tuh sekarang, Pak. Guru-guru itu yang diangkat dari BOS-BOS ini, dana BOS dulu. Dana BOS diangkat, sekolahnya mengangkat karena ada duitnya, 30% boleh dipakai untuk honor, ngangkatlah dia guru. Tadinya itu hanya kepala sekolah, terus naik jadi kepala dinas. Terakhir wali kota diminta bantuan. Diminta bantuan buat SK. Karena kalau tidak dibuatkan SK-nya wali kota, sertifikasinya nggak keluar. Kasihan lagi kita gurunya. Uangnya ada katanya. Nah, tinggal wali kota nih minta tolong dibuatkan SK-nya. Tak bikinkan lagi. Nah, itu yang dipakai sekarang tuh. Sekarang saya kan wali kota nih. Itu, Pak. Jadi, Pak, kalau kami ditanya, kalau tetap alamiah gajinya seperti saat ini, cuma namanya berubah jadi P3K, kami siap menerima semua itu. Kita siap menggaji. Dengan kekuatan APBD yang ada. Tapi kalau disuruh buat standarnya sama dengan ASN, hitungan kami kan itu pasti naiknya itu 3 kali lipat, Pak. Jadi kita kira-kiranya bisa nampung 30% lah. Kecuali nunggu pensiun dulu, nunggu pensiun. Nah, itu yang kami minta sebenarnya perpanjangan waktu. Jadi ya kalau main bola 2 kali 45 tambah 2 kali 15 menit lagi begitulah. Jadi ada waktu kita untuk bernapas juga melewati tahun-tahun politik yang juga tentu butuh biaya. Jujur sekarang kan KPU udah minta juga nih. Bawaslu minta, kayak pening tambah pening kita. Gitu. Belum lagi masalah pandemi. Ada lagi refocusing 2% untuk mengatasi inflasi kan. Terlalu banyak beban daerah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau ditanya memang ada daerah yang mampu. Kalau kota-kota kayaknya kecuali mungkin kota-kota besar deh, Surabaya, Jakarta, mungkin begitu. Itu kali yang punya duit banyak. Kalau kota-kota lain seluruh Indonesia hampir sama, Mbak Ibu. Karena kota itu nggak punya tambang. Nggak ada, kita benar-benar ngandalin jasa perdagangan begitu. Jadi nggak punya kita uang untuk itu, Pak. Jadi itulah barangkali yang bisa sampaikan. Ya, makanya tadi dalam rekomendasi kami itu, mungkin tadi jenis outsourcing atau alih daya itu jangan hanya 3. Kalau bisa ditambah semua nanti, strategi kita mungkin nanti ini kita pindahkan gajinya ke perusahaan daerah, begitu, yang mengelola, supaya nanti dipekerjakan dia bayarin, supaya tenaganya juga outsourcing. Jadi nanti kontrak kita nanti dengan perusahaan daerah. Bisa juga seperti itu. Cuman kalau kan sekarang nggak boleh, guru nggak boleh, tenaga kesehatan nggak boleh, yang lain-lain nggak boleh. Kecuali yang 3 itu problem juga. Saya kira itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.